Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu taufiqa minan niqami wal wafata ala iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wahdahu la syarika lahu syahadatan tumzi qailaha minasyaqah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul musaffa'ina yawmal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama mari kita senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tingkatkan nilai dan tanda syukur kita kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada saat ini, siang hari ini, masih Allah berikan kesempatan untuk menjalankan serta menaikkan kewajiban-kewajiban. Mudah-mudahan termasuk nilai ibadah serta tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita diberikan kemampuan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah, kita sudah berada di dalam bulan yang agung, bulan Zulqa'dah, di mana setiap bulan yang agung, bulan yang mulia, yang diagungkan oleh Allah, maka setiap amalan-amalan di dalamnya, setiap orang yang melakukan amalan-amalan saleh di dalamnya, maka pahalanya Allah akan lipat gandakan. Mudah-mudahan memberikan kesempatan kita untuk beramal saleh yang tinggal menghitung beberapa hari, 2 minggu akan masuki bulan Zulhijjah, bulan yang diagungkan oleh Allah. Sebelumnya masuk ke dalam bulan Zulhijjah, kita hendaknya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah haji panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di awal-awal bulan Zulhijjah nanti ada suatu amalan-amalan yang ketika kita amalkan, maka niscaya Allah akan berikan keberkahan, Allah akan berikan lipat ganda pahala kepada siapapun orang yang mengamal dalamnya. Oleh karenanya sebuah hadis mengatakan, "Min ayamin al-amali shalih biha ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah kecuali hari 10 awal bulan Zulhijjah. Dan tempatnya firman Allah, "Bal fajri wa layalin ashr," demi fajar dan 10 hari, yaitu ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ada kemudian di dalamnya puasa-puasa sunnah, Arafah, Tarwiyah. Kemudian ada di dalamnya amalan-amalan saleh yang lain yang kita perlu siapkan sejak dini hari, yaitu ibadah kurban atau udhiyah yang kita jalankan setiap tahun sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait ibadah kurban yang perlu kita sediakan, siapkan sejak dini. Pernah Rasulullah SAW bersabda, kemudian berkata di tengah-tengah para sahabatnya tentang ibadah keistimewaan bulan ibadah kurban ini. Maka kemudian di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, udhiyah, wahai Tuhan Rasul, apa sih yang disebut udhiyah atau ibadah kurban?" Maka Rasul menjawabnya, "Sunnati abikum Ibrahim." Ibadah kurban atau udhiyah adalah sunnah bapak moyangmu Ibrahim alaihissalam.
Maka kemudian sahabat pun kembali bertanya, ya Rasulullah, apa yang didapatkan kemuliaan istimewa ketika seorang melakukan ibadah kurban? Maka Rasul menjawab, dari kulli syahratin hasanah, setiap helai bulu rambut hewan yang kita kurbankan akan menjadi kebaikan-kebaikan. Entah itu bulu yang halus ataupun yang kasar, setiap rambutnya, setiap bulunya akan menjadi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada siapapun orang yang melaksanakan ibadah kurban. Maka sangat istimewanya, kemuliaannya ibadah kurban sebagai berbaginya antara orang yang mampu dan yang tidak mampu. Maka yang berkurban ini mempunyai keistimewaan. Kenapa? Ketika memiliki hewan kurban, ketika darahnya yang menetes i'tirafan kita, maka mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar ampunan dosa dari Allah bagi siapa orang yang berkurban, maka fungsi lainnya adalah hewan yang kita sembelih, hewan yang kita kurbankan untuk Allah, niatkan kepada Allah, maka akan jadi sebuah kendaraan hatimu. Doa yakum fa innaha ala siratil mustaqim. Gemukkanlah, besarkanlah hewan kurbanmu, fa innaha, maka sesungguhnya hewan yang kita kurbankan akan menjadi kelak, menjadi kendaraan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang menapak tilas kepada bapak moyang kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan julukan Khalilullah, karena Nabi Ibrahim Allah berikan keberkahan yang sangat luar biasa sehingga keturunan-keturunannya menjadi orang-orang yang soleh, keturunan-keturunannya menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sebagai para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah berada di jalur urutan sebagaimana yang diciptakan oleh Allah, digariskan oleh Allah, bahwa Nabiullah Ibrahim punya anak, seorang anak bernama Ismail. Dari Nabi Ismail tidak ada nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaannya di antara yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat banyak. Di antara 3 keistimewaannya yang patut kita contoh, yang pertama adalah sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi ujian. Setiap manusia Allah berikan ujian. Kenapa? Untuk menimbulkan kualitas peningkatan keimanan yang berada dalam dirinya. Nabiullah Ibrahim diuji begitu lama tidak diberikan keturunan oleh Allah, sehingga Allah kabulkan doanya setelah didatangi oleh para malaikat di tengah malam. Ketika itu malaikat mengabarkan kepada Nabi Ibrahim yang umur ketika itu 80-90 tahun, dikabarkan akan memiliki seorang putra penerus perjuangannya, yaitu Ishak dan Ismail alaihissalam. Kemudian Ibrahim punya kesabaran yang sangat luar biasa ketika menghadapi ayahnya yang tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Maka oleh karena setiap kita manusia yang hidup pada saat ini tidak akan pernah terlepas daripada ujian-ujian, entah itu dalam rumah tangga, ujian di tengah masyarakat, dan bahkan ujian dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang patut kita contoh atau teladani daripada diri Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah karena menempatkan Allah di atas segala sesuatu, mementingkan perintah Allah daripada mementingkan hawa nafsu yang ada pada diri. Apapun keadaannya, ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, maka langsung Nabiullah Ibrahim melaksanakannya, bergegas melaksanakannya demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk berhitam, maka Nabi Ibrahim tidak berpikir ulang kali sehingga memotongnya dengan sebuah kampak. Pada Nabi Ibrahim mempunyai pisau dan golok yang tajam. Kenapa? Karena saking mengikuti perintahnya langsung, sehingga tidak berpikir ulang kali, yang ada kemudian dilaksanakan atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika diperintahkan menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim sudah tidak berada di tempat bersama Ismail. Maka kemudian ketika turun perintah ini, Nabi Ibrahim tidak berpikir berulang kali, sehingga langsung dilaksanakan atas segala perintah Allah. Kemudian Allah ganti Ismail yang sedang dibaringkan, yang hendak ditajamkan, pisau tersebut menjadi
Yang Ismail yang kecil ketika itu diganti oleh Allah seekor domba yang bagus yang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah daripada nafsu. Nabi Ibrahim perintahkan mengikuti dan melaksanakan perintah Allah dibandingkan dengan segala kebutuhan, dengan segala keadaan ketika itu. Pantas kalau Rasulullah SAW untuk mengendalikan nafsu diarahkan kepada ketakwaan ini sangat hebat, sangat dahsyat. Ketika Rasulullah SAW kembali dari medan perang, sahabat bertanya, "Inna raja'na min jihadil aswar ila jihadil akbar." Wahai para sahabat-sahabatku, kita baru saja kembali dari perang yang kecil, maka kita akan kembali menuju perang yang sangat besar. Apa ya Rasulullah? Perang yang sangat besar adalah menahan, mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalaulah kita sekarang melihat kerusakan-kerusakan yang berada di tengah kehidupan kita, di negeri kita atau bahkan di kota kita, tidak ada lain karena nafsu yang berada di diri manusia tidak mampu dan tidak sanggup untuk dikendalikan, diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau Rasul dalam sebuah hadisnya, likulli syai'in afatun fa inna afatan hada dinil akbar. Setiap sesuatu mempunyai perusaknya dan perusaknya agama adalah hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, kalau kita melihat kerusakan-kerusakan yang di alam ini, yang berada di negeri ini, di kota ini, tidak lain karena hawa nafsu manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencontohkan bahwa segala sesuatu yang berada di dekatnya, segala sesuatu yang berada dalam dirinya tidak akan menjadi penting kecuali mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita disampaikan dalam bulan yang agung, bulan yang mulia, yang dalamnya penuh dengan amal soleh. Semoga setiap langkah kita, apa yang kita kerjakan, mendapatkan ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Jangan. Lagi-lagi.
Udah belum? Pas. Nang aja ngobrol kayak Pak Haji. Pak Haji mandi apa aja. Pak Haji ini Pak Haji diam aja ngobrol. Kan bingung lagi pening. Yang baginya pening bukan